Pak Mahfud MD memang benar ya bahwa MK itu hasil pemilu yang menetapkan KPU bukan pemerintah ya. Jadi yang harus menyelesaikannya adalah MK. Tapi kan kita tidak bisa senaif itu mengatakan bahwa KPU dan pemerintah ini benar-benar terpisah ya. Pada kenyataannya diakui sendiri oleh pemerintahnya yang cawe-cawe begitu ya. Jadi ini bukan dua makhluk yang berbeda antara pemerintah dan KPU, sehingga ya memang harus melalui jalur politik juga. Ini silakan Pak Antoni. Pertama begini, bahwa tadi Pak Agus sudah mengatakan bahwa pengadilan itu udah hopeless. Itu bagian dari badut-badutan, terstruktur sistematis masif. Ya, formalitas itu bagian juga dari situ gitu kan, terstruktur bahwa Bawaslu semuanya diperintahkan untuk meredam ini semua, tidak menerima laporan atau bahkan juga bukti yang dibawa tidak ditampilkan, ya, atau bahkan begitu persidangan lalu ada degradasi supaya tidak bisa dibuktikan. Itu pertama. Oke, oleh karena itu bahwa membawa ini kepada pengadilan ini akan menjadi sia-sia. Ini pernyataan dari Pak Mahfud ini harus kita tanggapi positif. Artinya Pak Mahfud ini mengatakan bahwa nggak usah khawatir dengan hak angket karena tidak bisa membatalkan pemilu. Artinya doronglah hak angket itu. Begitu hak angketnya itu masuk, maka kalau sampai diketahui ada kecurangan-kecurangan terstruktur sistematis dan masif, pasal 286 Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bisa membatalkan. Nah, jadi otomatis ini kan terbukti dulu TSM, tapi apakah TSM secara melalui angket ini diakui apa tidak? Nah, kan tinggal dibawa saja itu. Tetapi kalau ada statement itu maka ada dampak politiknya sangat luar biasa. Nah, ini yang harus kita inikan. Jadi Mahfud ini untuk, kalau saya membacanya adalah meredam, jangan sampai masyarakat sudah khawatir dulu angket. Jadi mendorong hak angket itu gitu. Ini saya baca dulu ya, tadi kan disinggung pasal 286 Undang-Undang Pemilu ya. Dilihat dalam pasal 26 berbunyi, pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten, pelaksana kampanye, dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih, begitu ya. Ini yang mana nih yang sebentar? Ayat 2, ayat 3, ayat 4-nya. Oh ya. Kedua, pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, di provinsi, di kabupaten kota terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon anggota. Tapi ini DPR Pak Antoni, bukan pasangan calon. Pasangan calon ya. Dan. Oh, dan ya, pasangan calon ya. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematik, dan masif. Iya, pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana. Nah, jadi ada sanksi pidananya juga kalau terbukti untuk itu. Jadi artinya. Nah, ini pembuktiannya melalui MK. Bawaslu juga bisa di situ. Tapi kan nanti kan rekomendasi kan semuanya Bawaslu dibuka kan? Kan nggak dibuka juga kan? Begitu kalau diangket DPR, Bawaslu bisa dipanggil, KPU bisa dipanggil, dan bisa memberikan rekomendasi ke MK. Semuanya bisa dipanggil semua dan wajib membuka di situ. Kalau udah membuka begitu dan kalau terbuka di publik bahwa itu adalah kecurangan, kan berarti kan akan membuat suatu situasi di mana bahwa pemilu ini curang gitu. Diakui apa tidak diakui oleh pemerintah, akan tercipta kondisi seperti itu gitu. Dan DPR bisa memberikan rekomendasi ke Mahkamah Konstitusi kan? Pasti bisa juga Bawaslu dan sebagainya. Ini kan dari Bawaslu dulu. Kalau Bawaslu sudah menyatakan curang ya sudah selesai. Nggak perlu lagi, Bawaslu berhak untuk ke situ gitu. Itu pertama ya. Lalu saya mau masuk kepada sistem. Jadi saya tidak mengatakan sirekap atau situng. Dan ini sistem IT KPU. Ini sejak lahir ini sudah cacat. Jadi sudah cacat, ini fabrikasi kesalahan. Saya mengatakannya fabrikasi kesalahan. Kalau sudah fabrikasi kesalahan, ini namanya kecurangan. Dan namanya kejahatan. Gitu, turunannya. Ini. Kenapa saya katakan begitu? Semua orang tahu dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus bahwa jumlah TPS adalah 300 pemilih.
mungkin ada tambahan plus 6. minus itu menjadi 306. Tetapi kalau dilihat dari ini 300 gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Ya mungkin lebihnya karena ada tambahan ya. Cadangan. Begitu. Oke. Jadi petugas KPS itu juga tahu bahwa itu maksimum 300 gitu kan. Apakah ada petugas KPS yang normal berani merubah sampai ratusan? Tidak akan ada yang berani petugas KPS merubah secara merubahnya itu dengan sengaja gitu. Jadi ada yang 300, 400, 500, 600, ada yang puluhan ribu dan ada 100 itu gitu. Jadi tidak ada petugas KPS yang normal 136. akan berani merubah itu. Karena apa? Karena langsung bisa kelihatan traceability-nya. Ya. Kalau dia berani merubah begitu dan ada kan siapa yang input, itu akan terkena pidana. Nah, jadi saya melihatnya adalah ini bukan petugas KPS. Meskipun ada di beberapa tempat petugas KPPS itu mengatakan bahwa mereka disuruh dan sebagainya. Menurut saya ini adalah bagian dari bahwa membuat kesalahan ini adalah kesalahan human error. Ini kan yang dikatakan oleh ketua KPPU. Makanya mohon kan? maaf ya, salah input lah. Salah input, salah apa segala. Ini tidak bisa. Kesalahan ini adalah random. Ya. Jadi kesalahan ini disengaja. Pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh algoritma tadi. Ya. Ya, saya menyebutnya oleh hantu sistem yang ada di sistem gitu kan. Dia bekerja sendiri begitu. Ada di satu TPS itu mengatakan kenaikan menurunkan suara 01 3.465 sekian. Bagaimana dia bisa dapat 3.600 sekian itu? Itu yang nomor 1 dapat 34, terus yang nomor 2 3615 dan nomor 3 sekian. Jadi itu digabungkan itu menjadi itu. Lalu kemudian karena ada input 3 juta sekian dikoreksi. Kalau ini ada koreksi, kalau satu TPS bisa bersalah, berarti bisa ada 100 TPS bersalah. Ada bisa juga 1000 TPS yang salah. Kalau 1000 TPS bisa salah, maka bisa juga 10.000, 100.000. Tapi apakah masyarakat bisa menemukan itu? Itu yang diketemukan masyarakat yang kemudian dicoba untuk dikoreksi. Yang sudah diakui 2.325. Kalau ada 2.325 TPS bisa salah, bagaimana kita yakin bahwa tidak 500.000 yang salah? Jadi artinya sistem IT KPU ini tidak bisa dipakai. Meskipun buat real count, buat dimasukin real count dan sebagainya sudah tidak bisa dipakai. Ini sudah cacat. Sistem cacat ini tidak bisa dipakai gitu. Makanya akhirnya berkilahnya itu memang nggak dipakai, hanya rujukan katanya, yang dipakai adalah hitung. Tidak boleh juga buat rujukan karena ini sesuatu yang salah gitu kan. Terus yang dipakai apa? Kan itu kan pertanyaannya. Ya nggak bisa, ini harus diaudit, harus dilihat siapa yang salah dan kalau memang ini salah manipulasi harus ditangkap. Kan gitu kan. Ya. Jadi tidak bisa gitu. Karena gini, oh itu si Rekap memang ada kesalahan begini-begini, nanti ada hitungan. Nah hitungan yang aslinya ini tiba-tiba diumumkan malam-malam nanti, kan gitu. Iya itulah bahwa ini kita tidak bisa untuk pertama adalah hak angket ini justru mendorong untuk membuka itu semua. Jadi bahwa apakah ini benar ada kesalahan yang difabrikasi secara itu adalah hantu sistem ini bekerja ya untuk mengubah angka itu gitu kan. Bagaimana bisa dapat angka 3 juta sekian gitu, itu lalu dikurangin dan sebagainya. Itu apakah harus percaya aja dengan perkataan dari salah satu komisioner KPU? Kan tidak bisa, mesti ada bukti. Kalau sampai ada dia bilang di TPS A, lalu mengatakan bahwa itu ada input 3 juta sekian, itu harus diaudit. Siapa yang input? Ya. Kalau dia input adalah sistem, berarti ini kan fabrikasi. Dan saya yakin ini input adalah sistem. Tidak ada orang normal akan menginput 3.400 sekian suara gitu. Nah, jadi yang kedua fabrikasinya adalah karena sistem ini melalui algoritma dan dia harus melalui lebih dari 300, makanya dia untuk simulasi itu Jaswar Koto itu dia melihat bahwa pertama memang simulasinya adalah lebih dari 300, ada yang 700, 800 dan sebagainya. Tetapi kemudian dengan random tadi algoritma itu maka mereka akan menjadi normal
menjadi semuanya 300. Jadi ini suatu yang luar biasa dan ini harus benar-benar diaudit gitu. Jadi yang kesalahan cuma 700, 800, 11.000, 11.000 ini adalah kesalahan temporary yang katanya dibenarin. Tetapi dibenarin yang tadi. Itu kemungkinan algoritma yang akan berjalan dan semuanya nanti akan dinormalize. Dinormalize menjadi sesuai dengan DPT tetapi suaranya sudah naik gitu. Nah, ini yang harus sinkron ditentukan. dong nanti ya. Iya, jadi nanti itu tinggal di dalam pembuktian C1-nya. C1-nya sudah tinggal disesuaikan ke situ gitu. Dicocok-cocokkan ya Nah, tadi sebetulnya C1 itu apakah itu palsu apa tidak atau difabrikasi lagi, itu juga sebetulnya bisa forensik audit dan itu akan kelihatan gitu bahwa itu siapa yang Karena kan ada tanda tangan saksi. tanda tangan saksi itu kelihatan bahwa tanda tangan itu diproduksi apa tidak gitu. Nanti kelihatan juga gitu. Makanya pentingnya untuk audit forensik ini gitu. Mungkin yang pertama itu sebelum membatalkan pemilu, karena itu akan prosesnya melalui Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, yang perlu dilakukan juga adalah yang pertama kali dilakukan adalah membuktikan sejauh mana cawe-cawe Presiden Jokowi mempengaruhi hasil pemilu. Itu kan intinya begitu. Dan setelah itu baru karena hasil pemilu sudah dipengaruhi oleh cawe-cawe Presiden tentunya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi harus ini. Seperti itu gitu Pak Antoni. Iya, jadi yang namanya TSM itu tadi kita ngelihat dari satu sistem ya. Jadi kalau kita lihat kecurangan, ini terstruktur, sistematis dan masif. Kalau kita bicara kecurangan terstruktur, mau tidak mau itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh yang berkuasa. Kalau hanya orang perorangan, itu cuma sporadis saja. Jadi ininya banyak. Dan kalau pelakunya banyak, ini pelakunya adalah itu. Dan kedua adalah medianya. Dan media itu tadi satu adalah mengenai IT, tetapi yang paling hebat lagi medianya adalah yaitu bantuan sosial. Dan kita lihat, saya mempunyai kronologis dari awal Pak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa akan cawe-cawe, itu di bulan Juni, sekitar bulan Juni. Lalu sekitar bulan Agustus begitu bahwa uji materi untuk Gibran dicalonkan menjadi cawapres, ya sebetulnya batas usia minimum itu kemudian diajukan ke MK. Lalu Oktober mulai disidangkan dan ternyata yang terakhir itu mengabulkan itu. Nah, jadi kalau kita lihat cawe-cawenya Jokowi pada saat itu adalah bukan ke Ganjar, bukan ke Prabowo, tapi untuk ke Gibran. Bahwa Gibran itu misalnya dipasangkan dengan Ganjar, pasti dia akan memenangkan itu gitu kan. Kali ini kebetulan pada saat itu udah dideklarasi tinggal kepada Prabowo. Jadi ini yang itu kan. Itu. Lalu kemudian pada di situ kronologisnya banyak bagaimana dia membuat bahwa cawe-cawe ini untuk kepentingan itu. Lalu tanggal itu 16 Oktober dan pada akhir Oktober Gibran dan Prabowo mendaftar. Lalu kemudian sekitar 3 November dikatakan pendaftarannya sah. 6 November 2023, rapat kabinet, Jokowi memutuskan memperpanjang bansos yang seharusnya selesai pada November. Artinya apa? Bansos ini harusnya tidak ada anggarannya karena diputuskan di rapat kabinet sepihak. Artinya apa? Artinya juga melanggar kewenangan DPR. Karena perubahan daripada anggaran itu hanya boleh bersama melalui persetujuan DPR. Jadi DPR diabaikan ya langsung. Itu satu DPR diabaikan. Kalau kita ngelihat dari kronologis gitu. Terus kemudian kita lihat lagi bahwa anggaran itu tidak ada, terbuktinya dari mana? Terbuktinya pada akhir Desember, 29 Desember, Sri Mulyani mengeluarkan surat edaran bahwa itu akan dilakukan automatic adjustment, yaitu blokir untuk anggaran-anggaran kementerian dan lembaga dipotong untuk dialihkan menjadi bansos, dialokasikan menjadi bansos. Alokasikan menjadi bansos. Padahal realokasi anggaran sudah tidak boleh lagi di luar dari setelah 2022. Yaitu di masa pandemi realokasi anggaran itu boleh 2020, 2021 dan 2022. Boleh diacak-acak diganti-ganti itu hanya untuk pada pandemi. satu dengan Perpres dengan apa? nomor 2.
Undang-Undang nomor 2 gitu kan, dengan Perpu nomor 1 2020, undang-undang yang disahkan oleh undang-undang. Jadi tanpa dasar hukum dia mengalokasi itu. Harusnya adalah melanggar untuk itu, dan itu dilakukan itu 50,2 triliun. Lalu kemudian pada akhir Januari itu ada statement dari Menko Perekonomian Erlangga mengatakan bahwa Presiden memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai dari Januari, Februari, Maret, padahal diputuskannya sudah akhir Januari. Sebetulnya kan tapi ini dirapel nih Januari, diberikan di bulan Februari sekaligus 600.000. Nah, ini adalah juga jumlahnya kalau nggak salah 11 sekian triliun. Ini kan juga menunjukkan tidak ada dananya. Gitu. Nah, ini yang harus juga di dalam angket ini juga harus dilihat. Jadi kalau kita bilang mau kecurangan itu bukan hanya sengketa suara gitu, tapi prosesnya untuk mendapatkan itu. Karena cara menghasilkan ini, suaranya itu sendiri sudah melanggar. Nah, untuk itu ini kan cara menghasilkan suaranya dengan itu intimidasi dan sebagainya, dengan bantuan sosial itu menghasilkan penggelembungan suara juga gitu. Bisa menghasilkan penggelembungan suara. Nah, fakta-fakta ini yang harus dicari. Kalau prosesnya ini terbukti benar bahwa ini bansos terbukti melanggar undang-undang dan melanggar undang-undang dasar karena hak DPR juga dilanggar, hak budget DPR itu dilanggar. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk dilakukan dengan menyatakan pendapat TSM dan menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat untuk dari Hak bertanya, ya. itu.